Ya, ini sekaligus perkenalan ya untuk teman-teman baru juga yang mau bergabung dengan Hadro MR. Nah, ini ada satu pertanyaan. Apa ya? Kan nanti kan sering juga nih ngelihat atau mendengar hadro-hadro yang lain. Kira-kira ada nggak bedanya Hadro MR dengan hadro yang lain? Ada. Gitu. Coba. Dari diri sendiri gitu, dari hati Ane. Dalam. Ane emang dari dulu ngarahnya itu apa ya, dibilang kayak lebih sukanya itu dibanding hadro majlis lain ya memang ke majlis Rasulullah, karena yang saya lihat dulu ketika hadir majlis gitu, yang saya rasa itu hadro majlis Rasulullah itu bisa gitu, qasidah-qasidahnya, maulidnya itu bisa menusuk gitu ke hati, dengerin terus adem lah, kayak di masjid. vokalnya juga, terus hadrohnya, sama yang saya suka juga hadroh MR itu mengedepankan adab lah ketika bermain. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bedain, saya bilangkan majelis Rasulullah dengan majelis lain, kemungkinan dari tempo hadronya. Kalau menurut Anda pribadi, dari SD kan suka ikut ya awalnya Dormos Bang. Awalnya Dormos. Mata nih. Terus pertama kali tuh diajak di Masjid Al Munawwar, duduk di depan hadro tuh setiap malam Selasa Depan bakal dong. Jangan bakal dong. satu tempo, dua itu variasinya unik. Uniknya itu ya macam-macam variasinya. Terus dari vokalnya juga nyentuh semua ke hati. Sengaja gitu nih. Ini sekali lagi ini bukan membandingkan dengan hadro yang lain, bukan. Tapi ini bicara tentang hadro MR gitu, hadro MR. Kita nggak bicara hadro yang lain, bukan berarti apa? Membandingkan ya, bukan kita membandingin gitu. Apa yang ente tahu tentang hadro MR walaupun sekilas, misalkan tadi nih kayak tempo, memang salah satu yang apa namanya, Anies sendiri banyak sering diundang di luar ya, di luar dari hadro gitu, dan kan pastikan yang mengiringi itu adalah tim hadro setempat, itu udah pasti temponya cepet banget lah gitu. Biasa karakter kita MR kadang-kadang ya udah jadi aneh apa ngepasin aja gitu. Tapi memang di festival Anda juga beberapa kali kan pernah ikut festival, bahkan juga jadi juri juga. Festival itu yang paling mahal adalah temponya, stabilitas dari apa namanya, dia tuh stabil mainnya, temponya nggak naik nggak turun, itu yang paling mahal. Dibanding dengan kalau teknik pukulan, teknik vokal, hampir semua tuh menyeluruh rata lah bahasanya gitu. Walaupun nanti ada tuh penilaian juga tentunya, tapi yang paling mahal itu adalah tempo. Kalau di dalam istilah musik namanya disebut metronom. Kalau misalkan metronom itu sebenarnya itu bisa di apa namanya, ente kalau udah ente pernah rekaman, nanti kalau misalkan masuk dapur rekaman gitu, nah itu kan ada metronomnya tuh, itu ada ketukannya. Ketukan itu sebenarnya dasar kunci. Sebenarnya itu walaupun kita udah ngedengar hanya sekali, kalau misalkan udah nempel di ini nih di otak, udah kita tetap ikut gitu, ya gitu. Nah itu tempo. Nah ini kita sekali lagi kita bicara tentang apa sih yang ente tahu tentang hadro MR gitu, dan kesannya apa tentang hadro MR tanpa apa namanya kita membandingkan dengan hadro yang lain gitu. Ayo. Karena kan aneh tahu nih, antum kan sebelum di hadro MR kan mungkin kan pernah khidmat di tim hadro yang lain gitu.
kawan-kawan kan baru mau bergabung dengan Hadro MR gitu. Jadi kita tahu nih apa namanya komentar dari netizen. Kita anggap mereka sebagai netizen. Masih orang luar kalian. Rata-rata tuh tadi dari rasa ya. Itu semua kan soul ya, namanya rasa. Nah, ente kalau misalkan ente pernah misalkan ente ngelihat kompetisi nyanyi di televisi itu kayak idol kayak gitu. Sebenarnya apa yang menyebabkan juri itu terkesima dengan itu penampilan? Ente mau teknik seperti apa tapi nggak ada soulnya, nggak ada rasanya, itu nol. Tapi ketimbang dia tekniknya biasa tapi dia pakai rasa, itu yang lebih berasa. Karena ada langsung apa namanya nusuk ke my heart, my heart. Kayak gitu, berarti rasa ya. Rasa. Apa ya? Kalau aneh dari variasi gitu. Variasi. Iya. Biasanya walaupun main variasinya di bass atau dari misalnya ini variasinya Memang kita nggak pakai darbuka ya. Hadro MR memang tidak pakai darbuka. Karena itu dari zaman Habibana juga melarang kita untuk menggunakan alat itu. Terlepas itu dari ikhtilafnya ya, maksudnya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, bahkan diharamkan untuk menggunakan apa namanya numbuk. Nah, itu tidak diperkenankan di zaman Habibana. Jadi itu yang dipertahankan di Hadro MR gitu. Ya Hadro yang lain bebas, ya kan bebas, bukan Hadro MR gitu. Kita emang darbuka itu kadang digunakan untuk tempo yang tidak bisa diikuti dengan hadro. Coba itu perhatiin ya kan? Nah, itu ada gosida misalkan ini pakai hadro nih bingung nih hadro. Tapi kalau pakai darbuka itu bisa masuk. Ya, itu kan karena kan darbuka itu ya seperti itulah. Kalau aneh kan juga nggak kurang paham lah masalah itu. Tapi kembali lagi memang kalau kita di MR memang tidak diperkenankan memakai alat musik dubuk atau darbuka. Itu kawan-kawan. Ya, jadi ini biar dia semakin tahu dengan Hadro MR gitu nih, ya kan? Ya. Oh. Dari segi variasi pukulan. Emang variasi? Andre, kalau bagi aneh variasi Hadro MR nggak terlalu gimana? Itu bahasa halusnya ya Ustaz. Bahasa halusnya aja, anak-anak nggak ada jawabannya soalnya. Biar dilihat pro gitu. Biar bingung gitu. Dan selain tempo ketika ente udah bisa ini kan proses pembelajaran ya. Selain tempo ada teknik cara pukul dan dia tuh ngepaknya harus bener-bener pak dan ringnya juga bener-bener keluarnya tuh mantep jadi gitu. Jadi kan nggak kosong gitu. Kalau aneh sih nggak bisa ya main terbang gitu. Cuman aneh bisa tahu ini di mana dia nekepnya yang yang benar ketika dia tepak itu, ketika dia dungtak ya namanya. Kan kalau di tulisan rumusan DT. Ente tahu nggak itu DT apa? Nah, DT apaan? Iya dungtak kan. Nah, dungtak. Takut jokes. Bukan, takutnya dipikirannya tuh diri terus tapi diri terus. Jadi apa tadi tuh? Variasinya tuh kalau menurut aneh Hadro MR juga jangan pakai golong. Ya kan? Golongan jarang kan? Jarang pakai golongan. Kalau dia pegel doang, Ustaz. Hah? Enggak apa-apa. Ada salah satu jemaah kita yang senior tapi nggak hadir ya. Siapa? Itu dia mukul tanpa ngelihat, ya kan? Tapi pukulannya, masya Allah, nyampe itu. Iya itu dan itu aneh udah pernah wawancara sama dia langsung. Dia katanya sering gitu, tapi dia merasa ya biasa aja gitu, main biasa aja. Tuh itu kelebihannya aja itu seorang Indra Jayadi. Gitu. Kadang-kadang dia lepas tangan juga mukul hadro. Anak yang legang. Dilegangin sama imam. Dia jadi makmum. Ditepak.